Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, kita sekarang masuk ke dalam pertemuan keempat dari mata kuliah membahas kitab fikih. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang mazhab Syafi'i, bagaimana sejarahnya, siapa itu Imam Syafi'i, lalu kemudian apa saja usul yang digunakan dalam berijtihad dalam mazhab Syafi'i, dan juga kita sudah membahas tentang silsilah literatur yang ada dalam mazhab Syafi'i. Maka sesuai dengan urutan perkembangan mazhab pertama kali, maka saya akan membahas pada pertemuan kali ini tentang mazhab Hanafi, karena muncul pertama kali adalah mazhab Hanafi, lalu kemudian mazhab Maliki, lalu kemudian mazhab Syafi'i, dan kemudian mazhab Hambali. Hanya karena kita lebih dekat kepada mazhab Syafi'i, maka pertama kali saya membahas mazhab Syafi'i dulu, lalu kemudian sekarang saya akan membahas tentang mazhab Hanafi. Baiklah, sebelum kita masuk ke dalam mazhab Hanafi, saya akan menjelaskan tentang kondisi atau kondisi hukum Islam pada zaman tabi'in. Karena Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit, beliau itu masih termasuk generasi tabi'in. Pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, kita sudah tahu bahwasannya daerah kekuasaan umat Islam itu terbentang dari India, dari Persia sampai ke Maroko, sampai ke Mesir, luas. Nah, namun zaman Umar bin Khattab, beliau masih melarang para sahabat untuk berpindah. Hingga akhirnya di zaman Umar bin Khattab, para sahabat masih berkumpul di sekitar Mekah dan Madinah. Namun ketika zaman Utsman bin Affan, setelah melihat daerah kekuasaan Islam itu sangat luas, maka akhirnya Sayyidina Utsman bin Affan, beliau membolehkan para sahabat untuk pergi ke daerah-daerah. Para sahabat itu pergi ke daerah-daerah membawa Islam, membawa pemahaman agama mereka masing-masing. Dan sahabat itu mereka memiliki perbedaan pemahaman, perbedaan tingkatan pemahaman keagamaan. Samalah seperti antum, ada yang sekarang hadir, besoknya tidak, ada yang kemarinnya tidak hadir, sekarang hadir, dan Rasul kan di akhir tidak mengadakan UAS, hingga akhirnya tidak ada penyeragaman pemahaman antara para sahabat. Maka akhirnya para sahabat itu pergi ke daerah-daerah membawa pemahaman mereka masing-masing, membawa metode ijtihad masing-masing. Nah, itu terjadi di zaman Sayyidina Utsman. Ada yang tetap di Madinah seperti Siti Aisyah, lalu kemudian Abdullah bin Umar. Ada yang di Mekkah seperti Abdullah bin Abbas. Ada juga yang pergi ke Mesir seperti Amr bin As dan Abdullah bin Amr bin As. Ada juga yang pergi ke Kufah. Nah, fokus kita sekarang adalah ke Kufah. Kufah itu daerah di dekat Baghdad. Kufah itu awalnya adalah satu kota yang baru dibangun di zaman Sayyidina Umar. Saat itu Kufah menjadi daerah tempat singgah para pasukan yang akan membuka daerah Persia. Nah, Kufah di situ awalnya hanya seperti itu, lalu kemudian di zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau memindahkan pusat pemerintahan yang tadinya sejak zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, tempatnya di Madinah. Lalu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau memindahkan pusat pemerintahan ke Kufah. Jadi sejak zaman Sayyidina Ali, Kufah menjadi pusat pemerintahan. Kufah menjadi Jakartanya umat Islam saat itu. Dan kita tahu bahwasanya ya, bagaimana metropolitan, banyak orang di sana yang berasal dari berbagai daerah, yang berasal dari latar belakang yang berbeda.
Mereka berkumpul di Kufah. Nah, sahabat yang datang ke Kufah di antaranya adalah selain Ali bin Abi Thalib ada juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dari sinilah muncul kemudian nanti apa yang dikenal dengan istilah madrasah Kufah. Jadi Ali bin Abi Thalib dan beristihad di sana. Abdullah bin Mas'ud beliau mengajarkan Islam di sana, mengajarkan fikih di sana. Banyak orang yang belajar kepada Abdullah bin Mas'ud dan akhirnya Kufah itu menjadi suatu madrasah yang tersendiri, yang memiliki ciri khas tersendiri. Karena masalah yang dihadapi oleh orang Kufah lebih banyak dan lebih kompleks daripada masalah yang didapati oleh orang Madinah. Hingga akhirnya madrasah Kufah memiliki kecenderungan penggunaan ro'yu, penggunaan akal yang banyak. Bukan berarti Kufah itu sedikit hadisnya sebagaimana yang dianggap oleh beberapa orang. Enggak. Kufah juga sama seperti Madinah dalam hal hadis. Ada suatu disertasi tebal judulnya kalau tidak salah Madrasatul Hadis bil Kufah atau kira-kira semacam itu. Intinya dalam disertasi ini beliau membantah anggapan orang-orang bahwasanya di Kufah itu hadisnya sedikit hingga mereka menggunakan ro'yu. Bukan karena hadisnya sedikit, tapi karena memang mereka progresif. Hadisnya banyak dan mereka memiliki metode tersendiri dalam penyeleksian hadis, namun mereka progresif dalam hal fikih. Mereka bebas berfikir, mereka membahas lebih dalam dan sebagainya. Dan permasalahan yang dihadapi lebih kompleks. Hingga akhirnya madrasah Kufah itu dikenal dengan madrasatul ro'yi. Berbeda dengan madrasah Hijaz, dikenal dengan madrasatul hadis. Jadi di zaman tabi'in itu dua madrasah besar. Yang pertama madrasah Kufah dengan corak fikih logis yang sangat kentara dalam akal, dan madrasatul hadis yang cenderung kepada hadis yang berada di Madinah. Dari sinilah nanti muncul Abu Hanifah dan dari sini nanti muncul Imam Malik bin Anas. Dan dari keduanya nanti muncullah Imam Syafi'i sebagaimana yang kemarin saya bahas. Nah, kita masuk ke Kufah. Di Kufah ada Abdullah bin Mas'ud. Lalu kemudian Abdullah bin Mas'ud mengajar. Ada salah seorang muridnya yang bernama Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai kemudian beliau mengajar juga setelah belajar dari Abdullah bin Mas'ud, beliau mengajar. Lalu kemudian di antara murid Ibrahim An-Nakhai ada yang namanya Hamad bin Abi Sulaiman. Itu adalah gurunya dari Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit. Jadi dari sini kita bisa melihat sanad dari Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah beliau belajar dari Hamad bin Abi Sulaiman, dan Hamad bin Abi Sulaiman belajar dari Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai beliau belajar dari Abdullah bin Mas'ud. Abu Hanifah belajar dari Hamad bin Abi Sulaiman, Hamad bin Abi Sulaiman belajar dari Ibrahim An-Nakhai, Ibrahim An-Nakhai belajar dari Abdullah bin Mas'ud. Itulah, dari situ kita melihat sanadnya Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah namanya adalah An-Nu'man bin Thabit, bukan Imam Hanafi, enggak. Tapi namanya adalah An-Nu'man bin Thabit. Nu'man bin Thabit namanya, beliau lebih dikenal dengan Abu Hanifah. Abu Hanifah adalah kunyahnya, namanya sendiri adalah Nu'man. Sama seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i namanya bukan Imam Syafi'i, tapi Muhammad bin Idris sebagaimana yang kita bahas kemarin. Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit, beliau lahir di Kufah tahun 80 Hijriah. Tahun 80 Hijriah dan wafat tahun 150 Hijriah ketika
ya di tahun itu beliau wafat dan di tahun itu juga Imam Syafi'i lahir. 80 sampai 150 Hijriah. Abu Hanifah beliau adalah seorang pedagang. Beliau terbiasa untuk menyetok barang, beli barang ke suatu daerah lalu kemudian disimpan di toko dan dijual belikan, dan dari situlah beliau hidup. Berbeda dengan Imam Syafi'i yang mana beliau adalah seorang pelajar tulen. Kalaupun beliau bekerja sebagai pegawai, bukan sebagai pedagang. Tapi kalau Imam Abu Hanifah, beliau adalah seorang pedagang. Nah, Imam Abu Hanifah, beliau seperti tadi kita ketahui, beliau besar dari Madrasah Ahlur Ra'i. Beliau besar dari Madrasah Ahlur Ra'i, madrasah corak fikih yang lebih luas dalam menggunakan akal. Itu pun akhirnya menjadi corak Abu Hanifah dalam mengajar. Imam Abu Hanifah dikenal sebagai orang yang mengembangkan fikih prediktif atau fikih takdiri. Fikih yang mana memikirkan suatu hal yang belum terjadi lalu kemudian membahas hukumnya. Imam Abu Hanifah terbiasa mengundang atau ya melemparkan pertanyaan kepada muridnya agar muridnya itu berpikir, agar muridnya itu membahas permasalahan itu. Bagaimana kalau misalkan ini? Lalu para muridnya membahas. Kalau seperti ini maka seperti ini, dan sebagainya dan sebagainya. Itu adalah corak yang dimiliki oleh Imam Abu Hanifah, yang mana corak ini awalnya tidak dikenal, bahkan ditentang oleh banyak orang, meskipun di kemudian hari corak fikih ini juga digunakan oleh seluruh mazhab. Hingga mazhab Syafi'i pun menggunakan corak seperti ini. Tapi yang memulai corak fikih seperti ini, membahas suatu hal yang belum terjadi dan berdebat tentang itu, itulah Abu Hanifah yang pertama kali. Dan Abu Hanifah lebih tidak otoriter dalam mengajar. Abu Hanifah lebih demokratis, hingga akhirnya proses pembelajaran yang terjadi di Madrasah Abu Hanifah itu masing-masing bisa mengajukan pendapatnya masing-masing. Hingga akhirnya inilah corak yang khusus dimiliki oleh mazhab Abu Hanifah. Tidak seperti mazhab Syafi'i yang mana Imam Syafi'i itu sebagai seorang tokoh sentral dalam mazhab Syafi'i, tapi kalau dalam mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah tidak menjadi tokoh sentral. Namun tokoh sentral dalam mazhab Hanafi itu ada 3. Yang pertama adalah Abu Hanifah. Yang kedua adalah muridnya, yaitu Abu Yusuf. Dan yang ketiga adalah Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani. Ini adalah Trimurti. Trimurti untuk mazhab Hanafi. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i kita hanya mengenal Imam Syafi'i. Sedangkan pendapat dari Imam Muzani misalkan atau imam yang lain, muridnya tidak memiliki posisi yang sama dengan Imam Syafi'i. Namun Abu Hanifah berbeda. Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, mereka berdua adalah sama-sama mujtahid mutlak. Mereka sama-sama memiliki kemampuan ijtihad yang luar biasa. Dan hingga dalam mazhab dalam mazhab Hanafi, pendapat mazhab adalah pendapat yang dikeluarkan oleh tiga-tiganya, meskipun ternyata tiga-tiganya ini berbeda pendapat. Itulah hingga akhirnya dalam mazhab Abu Hanifah, dalam mazhab Hanafi itu mazhabnya sangat luas, karena tokoh sentralnya nggak cuma 1 tapi 3. Nah, Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani kita tahu beliau adalah
guru dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i belajar fikihnya Abu Hanifah dari beliau. Nah, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani adalah orang yang paling berjasa dalam penulisan buku. Abu Hanifah, beliau tidak banyak mencatat, beliau tidak banyak menulis. Bahkan orang hanya mengetahui tulisan Abu Hanifah itu adalah Al-Fiqhul Akbar, yang isinya justru tentang akidah. Dan juga ada juga Musnad Abu Hanifah, tapi itu bukan musnad beliau yang nulis, tapi murid-muridnya yang nulis. Tapi pendapat-pendapat Abu Hanifah, begitu juga pendapat Abu Yusuf dan pendapat Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani sendiri, itu banyak dituliskan oleh Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, beliau tidak hanya ahli fikih, beliau juga ahli hadis. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, beliau juga meriwayatkan hadis dari Imam Malik. Bahkan kitab Al-Muwatta karya Imam Malik itu juga diriwayatkan oleh Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ini menunjukkan bahwasanya salahlah anggapan orang bahwasanya mazhab Hanafi itu tidak kenal sama hadis atau jauh dari hadis. Karena Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani sendiri adalah seorang muhaddits. Jadi Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, beliau menulis buku banyak, isinya adalah pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani sendiri. Nah, maka kita sekarang masuk ke dalam silsilah literatur dalam mazhab Hanafi. Sebagaimana tadi saya katakan, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, beliau memiliki buku yang banyak. Beliau menulis buku yang sangat banyak. Maka akhirnya kitab utama dalam mazhab Hanafi itu adalah tulisan-tulisan dari Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Semuanya nanti bermula dari tulisan-tulisan itu. Dalam mazhab Hanafi ada beberapa klasifikasi kitab. Klasifikasi pertama adalah kitab Al-Usul. Kitab Al-Usul ini adalah kitab paling utama, kitab sumber. Kalau dalam mazhab Syafi'i kita kenal kemarin ada kitab Al-Um, ada kitab Al-Imla, ada kitab Al-Mukhtasar Al-Muzani dan Mukhtasar Al-Buwaiti. 4. Itu adalah usul dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi, usulnya pertama ada yang disebut dengan zahirur riwayah. Apa itu zahirur riwayah? Ini bukan nama kitab. Ini kumpulan kitab. Zahirur riwayah adalah kitab-kitab yang mengumpulkan pendapat-pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. 3 ini yang diriwayatkan secara mutawatir. Atau bahkan al-usul itu sendiri itu diriwayatkan secara mutawatir. Al-usul ini pendapat-pendapat yang diriwayatkan secara mutawatir. Nah, zahirur riwayah adalah buku-buku yang ditulis oleh Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Seperti ada 6. Zahirur riwayah bukunya ada 6. Pertama ada Al-Jami'ul Kabir. Yang kedua Al-Jami'us Shaghir. Yang ketiga ada As-Sayrul Kabir. Yang keempat ada As-Sayrus Shaghir. Yang kelima ada Al-Mabsut. Dan yang keenam ada Az-Ziyadat. 6 buku ini semuanya ditulis oleh Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Dan buku-buku ini, pendapat-pendapat yang terdapat dalam buku-buku ini diriwayatkan secara mutawatir. Dari guru kepada murid yang banyak meriwayatkan lagi kepada murid yang banyak lagi dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu tadi kitab Zahirur Riwayah atau riwayat yang paling jelas, yang mutawatir, yang dituliskan oleh Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Lalu kemudian buku yang banyak itu diringkas, dikumpulkan
dikumpulkan dan diringkas menjadi satu buku, menjadi kitab Al-Kafi yang ditulis oleh Al-Hakim Asy-Syahid Al-Marwazi. Nah, kitab Al-Kafi ini sebagai kumpulan dari kitab Zahirul Riwayah tadi menjadi kitab Al-Kafi. Lalu kemudian kitab Al-Kafi ini disyarah oleh Imam As-Sarakhsi dalam kitab Al-Mabsut. Sarakhsi. Jadi kitab-kitab Zahirul Riwayah diringkas, dikumpulkan dan diringkas menjadi kitab Al-Kafi lalu kemudian disyarah, dijelaskan oleh Imam As-Sarakhsi dalam kitab Al-Mabsut. Maka untuk mengetahui kitab usul, kita bisa pertama kali melangkah melalui kitab Al-Mabsut karya As-Sarakhsi ini. Kalau di kelas kemarin ini disebutkan oleh Pak Dadang. Jadi untuk mengetahui kitab-kitab usul, kitab-kitab paling utama dalam mazhab Hanafi, kita bisa mulai dari buku ini. Itu adalah buku tingkatan pertama, buku usul, buku yang paling utama dalam mazhab Hanafi. Yang kedua ada An-Nawadir. An-Nawadir. Nawadir ini kalau secara bahasa nadir itu jarang. Tapi yang dimaksud dengan nawadir itu apa? An-Nawadir adalah pendapat-pendapat dari Imam Abu Hanifah, Imam Abu Yusuf dan juga Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani yang diriwayatkan tidak secara mutawatir tapi secara ahad. Maka pendapatnya ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif sebagaimana dalam ilmu hadis. Dan maka nanti ketika kita membaca dalam buku mazhab Hanafi, kita akan melihat ada wafi riwayatin. Dalam suatu riwayat Imam Hanafi menyatakan seperti ini, di riwayat lain Imam Hanafi menyatakan seperti ini. Karena memang cara penyampaiannya adalah dengan riwayat. Nah, kitab An-Nawadir ini ada beberapa. Di antaranya ya ada juga yang memang berasal dari Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Contohnya adalah Ar-Raqiyat. Raqiyat. Ar-Raqiyat itu adalah yang ditulis oleh Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ketika beliau berada di kota Raqqah, Suriah. Rakkah, ya, Raqqah. Itu ditulis oleh Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, tapi tidak diriwayatkan secara mutawatir sebagaimana Al-Jami'us Shaghir, Al-Jami'ul Kabir dan kitab-kitab yang di atas tadi. Ada juga kitab Al-Kaisaniyat. Ini adalah pendapatnya Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, tulisan perkataan-perkataan Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani yang dikumpulkan oleh Syu'aib bin Sulaiman Al-Kaisani. Lalu kemudian ada Al-Jurjaniyat. Al-Jurjaniyat juga adalah perkataan-perkataan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dan pendapat-pendapat dari Abu Hanifah dan juga Abu Yusuf yang dikumpulkan oleh Imam Ali bin Shalih Al-Jurjani. Al-Jurjani. Lalu kemudian ada juga kitab Al-Muntaqa yang ditulis oleh Al-Hakim Asy-Syahid Al-Marwazi. Al-Hakim Asy-Syahid Al-Marwazi, beliau menulis kitab Al-Kafi yang di atas tadi yang mengumpulkan dari seluruh pendapat itu, dan juga beliau menulis kitab Al-Muntaqa
yang mana riwayatnya di sini adalah riwayat ahad, bukan riwayat mutawatir sebagaimana di Al-Kafi. Dan juga ada satu lagi seperti kitab Al-Amali wal Jawami'. Ini adalah karya dari Abu Yusuf. Tulisan-tulisan Imam Abu Yusuf yang tapi tidak diriwayatkan secara mutawatir. Lalu kemudian di bawah An-Nawadir ada kitab Al-Fatawa. Kitab fatwa atau kitab-kitab fatwa itu adalah buku pendapat-pendapat yang diistinbat atau hukum yang diistinbatkan oleh murid-murid dari generasi kedua. Jadi dari muridnya Abu Yusuf, dari muridnya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, itu adalah pendapat-pendapat dari murid-muridnya. Atau al-masail istanbataha al-mutaakhirun min ashabi Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani wa Abi Yusuf wa ghairihim. Contohnya ada kitab An-Nawazil. Lalu kemudian di bawah kitab Al-Fatawa ada kitab Al-Mukhtasarat atau Mukhtasar, yaitu ya tulisan-tulisan ringkasan yang dibuat oleh para ulama generasi setelahnya. Di antaranya adalah Mukhtasar Imam At-Tahawi. Lalu kemudian ada Mukhtasar Imam Al-Karhi. Lalu juga ada Mukhtasar Al-Qaduri. Nah, di antara buku yang paling utama yang menjadi rujukan, yang menjadi patokan, dijadikan patokan oleh para ulama yang datang setelah orang-orang ini adalah Mukhtasar Al-Qaduri. Sama kira-kira seperti Imam Ghazali, beliau menulis kitab Al-Basit, Al-Wasit, Al-Wajiz, Al-Khulasah. Di antara 4 kitab ini yang dijadikan patokan adalah Al-Wajiz. Nah, seperti ini kitab Mukhtasar Al-Qaduri. Mukhtasar Al-Qaduri ini lalu kemudian dikumpulkan dan dicampurkan dengan pendapat-pendapat Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, ditulis dalam suatu buku yang namanya Bidayatul Mubtadi. Bidayatul Mubtadi. Karya Imam Ali Al-Marghini, Al-Marghinani. Nah, Mukhtasar Al-Qaduri ini oleh Imam Ali Al-Marghinani dikumpulkan bersama pendapat-pendapat Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, dicampur lagi hingga kemudian ditulis menjadi suatu buku tersendiri yang berjudul Bidayatul Mubtadi. Nah, Bidayatul Mubtadi ini kemudian dijelaskan, disyarah oleh beliau sendiri menjadi Al-Hidayah Syarhul Bidayah. Nah, bagi kita yang hendak meneliti tentang mazhab Hanafi dengan tulisan yang tidak terlalu jauh masanya, maka kita bisa mulai dari kitab Al-Hidayah Syarhul Bidayah karya Imam Ali Al-Marghinani. Al-Hidayah Syarhul Bidayah itu adalah jalan bagi kita untuk kita mengetahui tentang mukhtasarat. Jadi selain tadi kita bisa menggunakan kitab Al-Mabsut karya Imam As-Sarakhsi, kita juga bisa menggunakan Al-Hidayah Syarhul Bidayah karya Ali Al-Marghinani.
Selain itu, buku-buku yang di atas juga bisa kita teliti satu persatu. Nah, di antara buku yang lain yang ditulis oleh ulama mutaakhirin dari mazhab Hanafi dan yang sering terdengar adalah kitab Ad-Durrul Mukhtar. Durrul Mukhtar karya Imam Al-Haskafi. Al-Haskafi. Durrul Mukhtar ini kemudian disyarah, dijelaskan oleh Imam Ibnu Abidin dalam kitab Raddul Mukhtar ila Durril Mukhtar. Nama kitabnya bagus. Atau dikenal Ibnu Abidin. Atau dikenal juga dengan nama kitabnya Hasyiyah Ibnu Abidin. Raddul Mukhtar, mengembalikan orang-orang yang bingung ila Durril Mukhtar, ke dalam buku Raddul Mukhtar. Nah, kita bisa memulai juga dari dua kitab ini, atau dari yang bawah saja, Raddul Mukhtar ila Durril Mukhtar karya Ibnu Abidin, atau disebut dengan Hasyiyah Ibnu Abidin. Setelah generasi ini, setelah kitab ini, muncullah para ulama yang menulis kitab. Banyak ulama-ulama kontemporer, ulama-ulama mutaakhirin yang mulai menulis tentang mazhab Hanafi, yang mana pendapat-pendapatnya itu sudah diringkas, sudah dikumpulkan menjadi satu. Sama kira-kira seperti mazhab Syafi'i kemarin, setelah usaha yang banyak dari mengumpulkan semua pendapat Imam Syafi'i menjadi satu kitab, Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madzhab, lalu kemudian diringkas, kemudian dikumpulkan dan sampai berujung pada kitab Minhajut Thalibin. Setelah masa Imam Nawawi itu muncul masa penulisan kitab-kitab kecil, yang mana ketika pendapat semua sudah terkumpul, sudah terpilih mana yang rojih, mana yang tidak, maka sejak saat itu muncullah kitab-kitab yang isinya hanya menuliskan tentang pendapat-pendapat yang rojih saja. Nah, setelah ini maka kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu tentang usul atau pondasi yang dijadikan metode istihad oleh mazhab Hanafi. Yang pertama jelas adalah Al-Quran, karena tidak mungkin ada istihad tanpa Al-Quran. Lalu kemudian As-Sunnah, itu sudah jelas. Lalu kemudian setelah Al-Quran dan Sunnah, maka mereka mengambil kepada qaul sahabi, pendapat para sahabat. Mereka memilih, kalau di antara sahabat berbeda pendapat, maka mereka bisa milih yang mana saja. Tapi kalau sudah tabi'in, maka mereka tidak lagi mengambil perkataan tabi'in, karena Imam Hanafi itu adalah seorang tabi'in. Lalu kemudian ada al-ijma' dan al-qiyas. Sebagaimana kita ketahui, Imam Abu Hanifah adalah orang yang memperluas qiyas, yang menggunakan qiyas, yang banyak menggunakan qiyas. Karena Imam Abu Hanifah munculnya dari madrasah Kufah yang memang cenderung kepada akal. Lalu kemudian ada istihsan. Al-istihsan itu meninggalkan aturan yang pakem kepada aturan yang lebih ringan karena ada dalil yang lain. Itu istihsan, meninggalkan kias yang jali dan mengambil kias khafi. Contohnya seperti baik salam, jual beli, pemesanan. Secara kaidah jual beli itu tidak sah karena barangnya belum ada. Antum pesan kaos sama temen, bayar. Secara kaidah itu nggak sah jual belinya karena barangnya belum ada. Yang namanya jual beli itu harus ada menyerahkan uang dan menyerahkan barang. Tapi karena ada dalil yang membolehkan bai' salam, maka akhirnya bai' salam itu boleh. Maka itulah istihsan, meninggalkan aturan yang baku dan mengambil aturan yang lebih ringan. Istihsan ini ditolak oleh mazhab Syafi'i, oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sampai menulis satu buku khusus, judulnya Ibtalul Istihsan,
menggugurkan istihsan. Dan beliau berkata, man istahsana faqad syarra'a. Siapa yang menggunakan istihsan maka dia sudah membuat syariat baru. Kemudian selain istihsan ada al-'urf. Al-'urf itu adalah ketika tidak ada dalil dari Al-Quran, dari Sunnah, qaul sahabat dan yang lain, maka mereka melihat kepada apa yang dilakukan oleh masyarakat. Seperti jual beli, orang sudah terbiasa jual beli, ngasih barang tanpa ada omongan, tanpa ada pembicaraan. Akhirnya dalam mazhab Hanafi itu boleh, karena memang masyarakat sudah terbiasa jual beli dengan seperti itu. Istilahnya bai'ul mu'athah, jual beli yang isinya saling memberi dan menerima tanpa ada omongan. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu kan harus ada ijab dan qabul, tapi kalau dalam mazhab Hanafi tidak. Uraf ini bukan berarti semua hal bisa dijadikan boleh karena uraf, enggak. Karena uraf itu ada uraf yang dibolehkan dalam syariat dan ada uraf yang tidak dibolehkan. Uraf bisa dipakai selama tidak bertentangan dengan syariat. Maka kalau dalam mazhab Syafi'i juga uraf akhirnya dipakai khususnya dalam kaidah. Nah, kalau dalam kaidah fikih kita menemukan ada al-'adatu muhakkamah. Kira-kira seperti itu. Ada satu hal lain yang membuat mazhab Hanafi berbeda dengan mazhab yang lain, yaitu perbedaan antara al-fardu dengan al-wajib dan al-haram dengan al-makruh karahatat tahrim. Dalam mazhab Hanafi beliau memiliki definisi yang berbeda tentang fardu dan wajib. Kalau dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali, fardu dan wajib itu sama. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi, fardu adalah suatu perkara yang diwajibkan oleh dalil yang qat'i subut dan qat'i dilalah, yaitu Al-Quran. Sedangkan wajib adalah suatu perkara yang diwajibkan oleh dalil yang zonni, yaitu hadis ahad. Maka dalam mazhab Hanafi membaca Fatihah itu bukan fardu, tapi wajib. Meskipun akhirnya dia berdosa kalau meninggalkan bacaan Fatihah, tapi atas dasar mereka membedakan antara yang qat'i dan zonni, maka yang qat'i akan hukumnya menjadi fardu, sedangkan yang zonni hukumnya menjadi wajib. Dalam mazhab Syafi'i tidak dikenal seperti ini kecuali dalam masalah haji. Ada fardu haji, ada wajib haji. Tapi selain itu tidak ada. Kalau dalam mazhab Hanafi mereka membedakan antara fardu, yaitu yang diwajibkan oleh dalil qat'i, dan yang wajib yang diwajibkan oleh dalil yang zonni. Begitu juga dengan yang haram. Imam mazhab Hanafi membedakan antara haram dengan makruh tahrim. Haram itu adalah perkara yang dilarang oleh dalil qat'i. Riba, zina, itu haram. Tapi kalau didalili atau dilarang oleh dalil yang zonni, maka dia menjadi makruh tahrim. Tidak mencapai derajat haram, tapi makruh tahrim. Karena ini hanya sebagai bentuk kehati-hatian mereka dan menunjukkan betapa dalamnya pemikiran mazhab Hanafi, betapa detailnya mereka dalam masalah fikih. Kira-kira demikian sedikit penjelasan tentang mazhab Hanafi beserta silsilah bukunya, murid-muridnya, dan kemudian usul dari mazhab Hanafi. Mari kita pahami bersama-sama, karena kita tidak akan bisa mengenal buku-buku mazhab sebelum kita tahu silsilah dari mazhab itu sendiri dan silsilah dari bukunya. Kalau kita langsung mencari kitab, sama seperti kita masuk ke dalam perpustakaan dan kita bingung, kita mau baca buku yang mana, karena kita tidak bisa membedakan mana buku yang utama dan mana yang tidak. Tapi setelah penjelasan ini minimal kita tahu, oh ternyata ini buku yang utama, di bawahnya ada buku ini, di bawahnya ada buku ini, dan ada buku ini.
Kira-kira seperti itu penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Jaga kesehatan, jangan banyak keluar. Semoga kita sama-sama dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.